Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan sebuah hadis yang berisi tentang keutamaan ilmu yang diriwayatkan oleh Baihaqi. Uhdu aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takunil khamis fatahlik, yang berarti jadilah kalian seorang yang berilmu, yang menuntut ilmu, seorang yang pendengar, dan seorang yang mencinta. Dan janganlah kalian menjadi seorang yang kelima, maka kalian akan binasa. Maka kita sebagai muslim harus memilih 4 kategori dari keterangan hadis tersebut. Yang pertama, aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban. Apa itu aliman? Aliman adalah orang yang berilmu atau yang biasa kita sebut dengan ulama. Kategori ulama ini untuk menjadi tingkatan ulama itu sangat susah. Kita harus hafal Al-Quran, harus hafal hadis, dan harus paham dengan fikih-fikih. Untuk hafal Al-Quran itu tidak hanya hafal saja, cuman juga harus mengetahui tafsir-tafsirnya. Untuk hadis harus juga mengetahui penjelasan-penjelasannya. Untuk fikih harus paham semua fikih dari 4 mazhab. Oleh karena itu, kalau kita tidak mampu di kategori yang pertama yaitu alim, kita bisa memilih ke kategori yang kedua, yaitu sebagai muta'alliman. Apa itu muta'alliman? Muta'alliman adalah orang-orang yang mengkhususkan dirinya untuk mencari ilmu. Seperti anak-anak yang bertinggal di pondok pesantren atau anak-anak yang bertinggal di asrama. Itu adalah orang-orang yang mengkhususkan dirinya untuk mencari ilmu. Jadi, orang yang seperti itu bisa dikategorikan sebagai muta'alliman. Kalaupun tidak bisa menjadi muta'alliman karena pekerjaannya yang tidak memungkinkan, seperti sebagai tukang ojek, sebagai pedagang, maka tidak mungkin untuk bertempat tinggal di pondok atau di asrama. Maka bisa menjadi kategori yang ketiga, yaitu menjadi mustami'an. Apa itu mustami'an? Yaitu sebagai pendengar. Sebagai pendengar, kita bisa mencari kajian-kajian di masjid, di majelis-majelis ilmu atau yang lainnya. Kalaupun masih tidak bisa menjadi mustami'an karena sibuknya pekerjaan, bisa menjadi muhibban. Apa itu muhibban? Yaitu seorang pecinta. Pecinta orang yang alim, pecinta orang yang muta'alim, pecinta orang yang mustami'an. Tentunya sebagai pecinta harus suka menolong orang yang berilmu, menolong orang yang mencari ilmu, dan menolong orang yang mendengarkan ilmu. Bisa dengan hartanya atau dengan tenaganya, seperti itu. Dan yang keempat ini menjadi alternatif yang terakhir kita sebagai muslim untuk mengamalkan 4 kategori tadi. Dan janganlah kita sebagai muslim menjadi kategori yang kelima. Apa itu yang kelima? Yaitu kebalikan dari muhibban, seorang pembenci. Di mana-mana ada setiap kajian ilmu dikomentari. Di mana-mana ada orang yang mencari ilmu dikomentari. Wah, kayaknya neng kono nggak sip. Wah, neng kono santrine adabe kurang. Seperti itu. Itulah contoh orang yang nomor 5, yaitu seorang pembenci yang bisanya hanya mengomentari tanpa adanya solusi. Oleh karena itu, kita sebagai muslim harus banyak-banyak berdoa dan berikhtiar supaya kita bisa menjadi 4 kategori dari penjelasan hadis di atas. Jangan sampai kita menjadi yang kelima. Karena kalau kita sudah menjadi yang kelima, maka kita akan binasa seperti yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Sekian dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Allahumma fiqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.